Halo, Bang Rosdianto Semawa, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo. Semoga sehat semua. Iya. Sehat semua ya. Jaga kesehatan di tengah Covid. Kita hidup di Pangterano ya. Dua kecamatan ini tidak bisa dibedakan. Istilah kelahiran manusia itu gennya satu. Baik dari pandangan sejarah, kebudayaan, ekonomi maupun pola hidup masyarakat. Faktor ekonomi, Ya. faktor kreativitas, faktor sumber daya manusia, ya kan? Ya. Kemudian faktor produktifnya. Kalau memakai indikator BPS pemerintah, Ya. nah cara bahagia ini kan adalah keuntungan dan kebutuhan ekonomi. Bagaimana pendapatan itu bisa meningkat. Ketika pendapatan itu bisa meningkat, ya kan, maka kebahagiaan pertama dia adalah menikmati. Gitu. Ya. Nah, kebahagiaan itu kan ada dua. Ya. Kebahagiaan yang dilahirkan dari pribadi, ya kan, berupa senyum, ya kan, berupa ramah, tingkah laku, sikap, kan itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang dilahirkan, Bang Kevin, ketika melihat masyarakat Pangterano ini dengan mayoritas petani, masyarakat pesisir nelayan, ya kan, petambak, pembudidaya, maka kita harus mencari format membahagiakan mereka itu seperti apa. Artinya bahwa situasinya ini berbeda. Ini di tengah Covid loh. Berbeda kita berbicara di luar Covid ya. Nah, situasinya berbeda sekarang. Itu di tengah Covid. Ya kan? Orang aktivitasnya terbatas. Aktivitas yang luar biasa saja tanpa ada Covid itu masyarakat sudah mengalami keterbatasan. Apalagi menyangkut dengan kegiatan, misalnya kan Apalagi dibatasi. menyangkut dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Yang perlu kita gali di wilayah Empang dan Terang, ya, karena di tempat kita ini, terutama di Empang dan Terano ini, memang ya Empang Terano, ya, jadi beda kecamatan. Cuma yang membatasi Empang dan Terano hanya di administrasinya saja. Tetapi kultur yang ada di tempat kita ini, kita adalah satu, Empang Terano sama. Oleh karena itu, ya kita janganlah melupakan sejarah. Ya, jadi ya ketika sejarah ini ya, terus kita angkat ya, dan kita kembangkan. Ya, inilah perkat kita semua. Ya, bukan hanya perkat di wilayah Terano dan Empang saja, ya, Sumbawa dan Indonesia. Jadi oleh karena itu, ya, banyak budaya-budaya yang nyaris tenggelam di tempat-tempat kita. Nah, oleh karena itu mungkin melalui Bung Rosdianto selaku tokoh muda yang berpengalaman di luar, ya mungkin ya bisa ya diularkan kepada kita yang ada di desa ini, ya, sehingga dengan budaya-budaya yang ada di kita ini ya bisa mendatangkan ya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri, ya terutama ya UMKM, UMKM, ekonomi kreatif lah di situ bagi anak-anak muda, ya bila perlu home industry, ibu-ibu, ya itu yang diharapkan. Sehingga ini bisa berdaya saing di tempat kita ini, tidak kalah dengan wilayah-wilayah yang ada di luar sana, ya di luar Kabupaten Sumbawa, ya bisa kira-kira ya ditransfer apa yang didapat di luar kepada kita. Saya rasa ya kira-kira itu bagi saya. Kalau seni ini harus kita
dilestarikan. kita lestarikan. Sampai. Harus itu ya. Kira-kira Coba bagaimana menurut Pak Rusdianto coba? Makanya tadi kan begini, faktor cara membahagiakan diri sendiri dan masyarakat itu kan adalah SDM, salah satunya yang saya sebut. Nah, ketika SDM Pangtrano ini tidak dipacu dalam pandangan kebudayaan, tidak akan bisa juga untuk dikapitalisasi. Kapitalisasi ini kan ada beberapa hal, ya kan? Pertama, itu dia bisa bersifat mikro, kecil, bisa juga bersifat makro. Makronya apa? Nah, makro itu bisa berbicara tentang dasar-dasar kesejarahan kebudayaan kita itu dari mana. Itu pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan budaya itu seperti apa, ya kan? Nah, kemudian secara mikro itu bisa berbicara tentang bagaimana menata ya, dari sisi budaya ini menjadi sebuah akumulasi kapital, maksudnya market ya, yang bisa kita jadikan pasar itu untuk menghidupkan masyarakat ini apa. Nah, salah satu contoh kan, di Labuan Botong atau di Lapangan Empang gitu kan. Di Lapangan Empang ini bisa dibikin secara mikro untuk mengeksploitasi bahwa di Lapangan Empang ini bisa menjadi pusat kegiatan aktivitas kebudayaan masyarakat. Nah, apa yang cocok misalnya kan? Apa yang cocok? Misalnya tempat bermain anak-anak, kemudian menampilkan seni-seni budaya, ukuran-ukuran kecil di situ, kemudian skeco di situ, pasar-pasar rakyat bisa di situ malam-malam, kemudian spot UMKM bisa ada di situ. Saya kira dengan UMKM pun yang ada di Empang Trano ini itu sudah banyak sekali khas-khas kebudayaan kita. Katakan yang digagas oleh Bung Arsis misalnya soal serune, itu kan bisa dijual, bisa dimasyarakatkan. Nah, cuma caranya, metodenya itu adalah memasyarakatkan serune ini seperti apa gitu kan, sebagai basis dari budaya kita untuk menjadi nilai jual. Nah, serune ini kan bisa kita jual 100.000 satu serune kan, anak-anak bisa beli, bisa bermain serune. Contoh itu di Lapangan Empang. Kemudian ada juga di tempat lain, misalnya di Pasar Lama ya, di Pasar Lama di Pangatas ya. Itu juga bisa digagas gitu. Bagaimana ekowisata yang berbasis budaya kita itu bisa dikemas di situ. Misalnya ada hiburan rakyat, orang asrakal di situ yang memiliki nilai-nilai agama, nilai-nilai kesejarahan, nilai-nilai peringatan terhadap sesama itu bisa. Nah, itu bisa. Katakan ya satu contoh misalnya di Karangapa, Karangmakam. Nah, di Karangmakam saja, ya kan? Ya, misalnya di sekitar itu, di situ kan ada sekolah tersebut, dan itu bisa dimasyarakatkan yang memiliki nilai jual, gitu loh. Jangankan asrakal, orang di Jawa ya, perspektif di Jawa ini, yang bisa dijadikan sebagai lahan ekonomi adalah kuburan Gus Dur saja setiap tahun bisa mendatangkan miliaran rupiah. Di situ orang mencari apa? Orang mencari berkah. Karena Gus Dur itu adalah tokoh, karomahnya ada. Maka masyarakat bisa mencari sebagai sentrum kegiatan spiritualitas mereka. Nah, begitu juga di Empang. Nah, itu bisa dibikin. Nah, itu maksud saya bahwa SDM untuk menciptakan kebahagiaan masyarakat itu, buat kebahagiaan buatan itu yang harus kita buat. Contohnya ya itu tadi, lahan-lahan di kita itu sudah banyak, misalnya Lapangan Empang, Lapangan Pasar Lama, Pangatas, itu kita bisa buat. Dan kaum muda Empang Trano ini bisa menggagas itu. Karang-karang Teruna bisa menggagas itu. Nah, cuman persoalan kita SDM ini
melihatkan SDM di Pangrango kan hanya fokus pekerjaan yang serasa mereka sudah menghasilkan lebih banyak uang. Padahal itu bukan faktor kebahagiaan, Bang Kevin. Faktor kebahagiaan itu adalah hiburan rakyat yang bisa dieksploitasi secara ekonomis. Dan itu bisa menjadi alat-alat untuk kita berproduksi. Dari hasil produksi itulah kita bisa makan, bisa minum, bisa nongki, bisa nongkrong bersama teman, ya kan, bisa senyum, kita bisa menonton hiburan-hiburan rakyat. Itu yang saya maksud antara SDM dengan pola penciptaan kebahagiaan masyarakat ini. Kita harus buat sistemnya. Jadi begitu. Nah, salah satu contoh besar nih di Kota Batu saja. Kota Batu, Malang ya, Kota Batu Malang mungkin lebih besar populasi jiwanya Empang Trano dengan Kota Batu Malang yang kecil itu. Tapi dengan alun-alun Kota Batu yang hanya sebesar lahan 5 kp ini, yang kurang sekitar 70 are lah, itu nggak bisa mungkin 70 are. Itu bisa misalnya apa ya, gerabah-gerabah hasil masyarakat ditampung di situ, dihiasi dengan lampu, kemudian tempat permainan anak-anak, tempat duduk yang dihias dengan bagus, kemudian patung-patung sejarah kita, katakan misalnya Manambai lahir di Labu Bontong, Malasaprudin dokter pertama, ya kan? Ya. Kemudian ada kerbau di situ, ada rusa di situ, ada banteng Pulau Moyo di situ, ya kan? Kemudian kalau misalnya khas, misalnya kalau dulu sejarah kita ada jerapah, misalnya ada lembu, itu bisa dipasang gitu loh. Bahkan di Kota Batu itu, ya kan, yang lahannya 70 ari itu, toilet saja itu berbentuk binatang, saking kreatifnya. Binatang. Kalau hari ini misalnya di Pulau Sumbawa terkenal dengan Gunung Merapi, kenapa tidak gitu loh, lapangan Empang kita hiasi seperti Gunung Merapi yang di dalamnya itu seperti hutan, ya kan, kita bikin kerbau di situ, kita bikin kuda di situ, ya kan, kita bikin jerapah, kita bikin rusa. Nah itu luar biasa. Nah itu yang saya maksud, ada maintenance SDM kita Bang Eka, yang bisa menciptakan ekonomi. Tentu syaratnya adalah menciptakan sistem itu. Sistem apa yang diciptakan? Pertama, sistem berpikir dan orientasi anak-anak muda Empang Trano. Kemudian yang kedua, ya kan, sistem yang terintegrasi antara SDM dengan tujuan kita menciptakan kebahagiaan masyarakat. Ya kan? Salah satu ciri khas misalnya kalau kita ingin berkontribusi dan berproduksi, datang dari Trano 10 kepala keluarga, ya kan, anak-anaknya bermain di situ, ibu bapaknya nongkrong, ya kan, beli kopi, beli es, beli segala macam sore-sore. Itu kan mendatangkan ekonomi. Nah, spot apa namanya, stand-stand penjualan itu kan yang harus dikelola oleh orang-orang kami, oleh ibu-ibu rumah tangga. Berarti data nih musik itu. Nah, jadi begitu, di situ ada tampilan musik sebagai hiburan. Musik itu dari pendapatan spot-spot stand-stand UMKM ini yang dari Empang Trano ditarik, misalnya satu stand Rp1.000 untuk bayar musik yang hiburan. Artinya bahwa pendapatan ini terintegrasi. Ya. Itu maksud saya, cara menciptakan kebahagiaan masyarakat. Jadi kan begini, Bung Rusdianto, ya, seperti apa yang disampaikan tadi itu adalah sebuah harapan yang besar sebenarnya. Ya, nah, jadi ya, sementara ya, di kita ya, nah, khususnya di Kementerian Desa,
sangat mengapresiasi ketika ada sebuah inovasi-inovasi yang ada di desa itu. Bahkan ya Kementerian Desa ya, mensupport luar biasa ya, seperti tahun kemarin ya, melalui Kementerian Desa ada suatu program yang namanya Bursa Inovasi Desa. Bursa Inovasi Ya, Desa. Bursa Inovasi Desa. Jadi di situ ya seluruh desa ya, silakan diberikan ruang seluas-luasnya Untuk berinovasi. ya, untuk berinovasi, menggali potensi sumber daya yang ada di situ. Ya, nah, jadi itu. Nah, jadi Kementerian Desa ini tidak tanggung-tanggung dalam rangka untuk mengurus desa itu sendiri, ya, yang ada di seluruh Indonesia. Ya, itu sebenarnya. Nah, jadi tinggal kemauan kita saja. Oke. Ya. Jadi kan begini. Ini kan soal apa ya? Ada komitmen, pertama komitmen bersama. Kemudian yang kedua ada political will. Ya kan, politik bersama. Ya, politik bersama ini dalam arti bahwa ada kebijakan dari pemerintah ini untuk menyambut ide-ide ini gitu. Ya kan? Untuk menyambut ide-ide besar dari apa namanya masyarakat atau Karang Taruna, harus disambut ide ini. Bagaimana mensuplai kebijakan agar kegiatan seperti ini itu dapat diciptakan, ya kan? Kemudian yang ketiga, harus ada kehendak bersama. Ketika ada pemikiran bersama, maka harus ada kehendak bersama. Kehendak itu adalah jalan kita, Bang Kevin. Jalan itu ya banyak cara. Contoh melalui proses kebijakan dari kehendak bersama yang harus ditentukan sebagai kebijakan bersama antara pemerintah, ya kan, dengan masyarakat ini, dengan fasilitator yang ada. Karena kan fasilitatornya adalah karang-karang. Nah, ini yang saya maksud, mengkombinasi antara SDM, keinginan, dengan cara menciptakan kebahagiaan masyarakat ini. Kan bisa dibayangkan kalau ada spot di lapangan Empang itu, ya kan, ekonomi rakyat bergerak di situ, ya kan, pedagang-pedagang yang selama ini kurang modal, dia bisa di situ. Pemusik-pemusik yang selama ini hanya menyanyi di rumah, dia bisa melampiaskan suaranya, ya kan, di situ. Nah, itu cara-cara yang sangat kreatif. Jadi sebenarnya ya kan begini, kalau pemerintah pusat ya, melalui ya, Kementerian Desa, bahkan Gus Menteri ya, sangat mewanti-wanti, bahkan menginstruksikan ya, baik melalui peraturan menterinya ya, di seluruh desa yang ada di Indonesia, bahkan di kami ya sendiri, tinggal kita menyambut dengan baik pemerintah yang membawa ini. Ini persoalannya kan hanya satu, siapa yang punya ide, siapa yang menjemput, ya kan, siapa yang membicarakan ini, siapa yang bersepakat itu untuk melakukan. Makanya saya bilang bahwa harus ada political will antara eksekutif, pemerintah, dengan birokrasi, ya kan, dengan masyarakat. Itu harus ada gitu. Karena apa? Karena program-program pemerintah ini kan kalau tidak diambil dan tidak dijemput, dia tidak akan datang. Maka yang melakukan ini, yang mestinya dilakukan itu adalah orang-orang yang memiliki ide-ide besar.
Nah kan selama ini yang ada itu kan sangat taktis dan pragmatis sekali. Walaupun masyarakat sekarang kan semua menginginkan ada sesuatu hal gitu loh. Nah, gitu kan. Ada sesuatu yang mereka inginkan. Tapi sesuatu yang mereka inginkan ini kan tidak bervisi besar gitu. Nah, maka yang harus melakukan itu adalah anak-anak muda dari Pangtrano ini yang memiliki visi besar. Jadi bisa terrealisasi semua itu Pak Widianto. Saya rasa Pangtrano ini akan hidup. Karena kan faktornya begini, terutama dari teman-teman yang makanya saya selalu menekankan begini. Orang yang berpihak kepada masyarakat itu adalah orang yang memiliki ide besar untuk merealisasi. Salah satu contoh, misalnya, contoh paling besar, katakan Gubernur NTB. Beliau tidak bisa menjadi gubernur ketika visi besar itu tidak dilakukan. Apa visi besarnya? Adalah menata peradaban masyarakat ini melalui pendidikan. Nah, ketika tidak mendirikan UTS, IAIS, kemudian ISBUT, kemudian merekrut mahasiswa, menata SDM-nya, mengkuliahkan ke luar negeri. Ini kan adalah proses gitu loh. Proses menata SDM ini. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika ada SDM ini di Pangtrano, maka kita harus ada akses yang kita lakukan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada common will tadi. Ketiga, ada political will. Nah, political will itulah tadi sering saya bilang, kita harus hati-hati memilih pemimpin kita. Kalau tidak ada political will dan kesamaan berpikir, maka itu akan sulit untuk direalisasikan.